ke dalam neraka. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Hadirin kaum muslimin, sidang Jumat yang berbahagia. Karena kejujuran Nabi dikenal dengan Al-Amin, orang yang dipercaya. Tutur katanya tak satu pun yang diingkarinya. Karena dikatakan bahwa ayatul munafiqin salah satu tanda-tanda orang munafik 3. Idza kadzaba haddatsa wa idza tu'mina khana wa idza wa'ada akhlafa. Apabila bicara bohong, kalau diberi amanah khianat, kalau berjanji sering mangkir. Jadi muslimin sidang Tuhan yang berbahagia, sifat kejujuran yang dicontohkan oleh Rasulullah itu amat dibutuhkan dalam hidup dan kehidupan di akhir zaman ini. Banyak orang kita kira jujur itu bohong, dan kebohongan itu akan menyeretnya melakukan perbuatan dosa dan maksiat. Bohong kepada siapapun, apalagi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kepada istri dan anak keluarga, kepada institusi dan lain-lainnya. Kemudian yang kedua adalah ketika Nabi Muhammad itu adalah orang yang paling jujur, tidak pernah bohong kepada siapapun. Khatib pernah mendapatkan riwayat mungkin seorang awliya Allah dari Syekh Khatib di daerah Sumatera sana. Seorang awliya Allah, dia mengatakan bahwa kalau dia telah bertutur kata A, apapun yang terjadi, dia tidak pernah mengingkarinya. Contohnya, kalau dia mau sholat zuhur, awliya Allah itu dia mengatakan nanti sebelum sholat zuhur dia mandi dulu di pinggir sungai, karena di daerah sana itu selalu masjid sholat dibangun dekat pinggir sungai supaya orang sebelum sholat zuhur bisa mandi batang segala macam. Dia katakan nanti saya mandi di sana. Ternyata ketika dia sampai di sana hujan petir besar. Biasanya kalau kita yang orang biasa ini dengan alasan hujan kita tidak mandi. Awliya Allah itu kata Syekh Khatib, dikatakan sama muridnya, wahai Syekh, ini kan hujan, gak usah mandi di sini. Beberapa jam sebelumnya dia telah mengatakan bahwa saya mandi di sana nanti sebelum zuhur. Dia tepati janjinya. Dengan siapa dia berjanji? Dengan tempat air mandi, bukan dengan orang. Karena salah satu yang mengumpulkan ilmu makrifah itu adalah gemar berbohong. Dengan air, dengan sungai, beliau berjanji dia akan mandi. Dia tempati meskipun hujan petir gelap. Ini contoh saja. Apatah lagi baginda Rasulullah SAW. Dalam konteks negara kita seperti ini sekarang, kadang-kadang sedikit tersinggung, sedikit orang emosi, orang terjadi wayak sulul haraju, kadang-kadang banyak sekali huru hara, pembunuhan dan segala macam. Gampang aja orang melenyapkan nyawa orang. Padahal dia sudah berjanji siapapun yang terlibat di dalamnya dihukum dengan sesuai aturan berlaku. Asal mulanya adalah karena berbohong dengan institusinya, dengan dirinya. Hadirin kaum muslimin, nuansa seperti ini wajib dihadirkan di tengah-tengah keluarga dan kehidupan kita, di tempat kerja kita. Bahwa di antara kita tidak ada kebohongan, yang ada kejujuran. Itu yang menyebabkan ketentraman. Rasulullah Allah mengatakan dalam surah Al-Fatah bahwa yang pertama adalah konsisten dalam pendirian, asyidda wal kufar. Harus tegas, betul-betul penyelewengan, apalagi penyelewengan akidah. Tidak ada ditawar-tawar, asyidda wal kufar. Itu kepribadian Rasulullah yang wajib dicontoh dan
Yang kedua, rohama bainahum, saling kasih mengasihi, saling sayang menyayangi antara kita. Dunia mengakui bahwa umat Islam terbesar di dunia adalah di Indonesia, pernah dikalahkan oleh Pakistan. Jumlah penduduk Pakistan lebih kecil dari Indonesia, tapi jumlah umat Islam pernah mengalahkan negara kita Indonesia. Negeri kita ini sekarang sudah hampir 270 juta. Penduduk muslimnya sudah hampir 190 juta. Jadi itu sidang Jumat yang berbahagia untuk melawan persatuan dan kesatuan bangsa yang heterogen ini, yang berbagai macam suku bangsa dan keyakinan ini. Meskipun umat Islam mayoritas di Indonesia, tapi bukan mayoritas yang menindas, tapi mayoritas yang mengayomi dan menyayangi. Rohama bainahum, antara sesama muslim tidak saling menjelek-menjelekkan dan tidak saling hina-menghina. Bahkan hadis Rasulullah sahih menjelaskan, barang siapa yang menutupi aib saudaranya, maka nanti Allah di yaumil qiyamah akan menutup aibnya. Kata bahasa pepatah satu daerah, kalau sakit kulit kita dicubit, berarti sakit pula kulit saudara kita dicubit. Tidak ada. Apatah lagi membunuh, menghina saja tidak boleh, menjelek-jelekkan tidak boleh, membongkar-bongkar aib orang tidak boleh. Negeri ini negeri timur, Islam mayoritas adalah negeri yang mestinya menjadi panutan di dunia. Meskipun korupsinya juga besar. Hadirin sekalian, dulu orang bicara, sekarang orang tidak banyak bicara, tapi yang bicara adalah jadinya mengirim berita-berita hoax. Rasulullah mengatakan, maka yu'minu billahi falyaqul khairan aw liyasmut. Barang siapa yang beriman dengan Allah dan hari akhir, makalah hendaknya mengatakan yang baik-baik. Kalau nggak bisa ngomong baik, diam. Untuk menjaga ukhuwah Islamiyah ini, maka perlu ada saling percaya mempercayai, saling asuh, saling asah. Itu dihadirkan oleh Rasulullah kepribadiannya. Membunuh nyamuk saja ada caranya. Membunuh ular juga, kalau dia tidak mengganggu tidak boleh dibunuh, apalagi membunuh orang. Kita lihat tiap hari, hampir tiap hari pembunuhan di mana-mana. Istri membunuh suami, suami bunuh istri, anak membunuh orang tua, orang tua membunuh anak. Sangat menyedihkan suasana yang jauh daripada karakter sifat-sifat nuansa kepercayaan Rasulullah. Lalu kaum muslimin sidang Jumat yang berbahagia, ukhuwah Islamnya itu harga mati, wajib kita pertahankan, wajib kita wujudkan di negeri yang gemar Pak Jinawi ini. Tetap berdoa. Demo silakan demo, tapi jangan merusak. Membangunnya uangnya dari mana? Dari pajak kita. Sedih kita kemarin melihat berita-berita itu dan kejadian itu. Itu bukan ciri khas umat Nabi Muhammad. Membakar, merusak tubuhkan Nabi Muhammad. Tidak ada rasa saling kasih, saling menyayangi. Emosi yang tidak terkendali, bukan tidak sesuai dengan falsafah negara kita Pancasila. Tarahukan sejadah yang dilihat, engkau lihat itu umat Nabi Muhammad itu rukun dan sujud. Artinya umat Nabi Muhammad itu adalah orang yang mendirikan sholat, artinya sholat. Inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Dirikan sholat, karena sholat itu yang mencegah dirimu dari perbuatan keji dan munkar. Gak ada orang
salah yang membuat kerusuhan. Gak ada orang sholat yang membunuh orang. Orang sholat itu adalah orang yang tawadhu, yang memuliakan tamu, memuliakan tetangga, memuliakan saudaranya, saling bantu-membantu, saling tolong-menolong. Itu ciri orang sholat yang tunduk dan patuh kepada Allah, diimplementasikan dalam pergaulan kesehariannya. Ya bertakuna fadlan minallahi wa ridwana, inilah kata kunci dalam hidup dan kehidupan yang ia bekerja sesuai profesi dan kehariannya. Ia cari karunia Allah. Faidah farata fansab, setelah selesai sholat subuh, fantasiru fil ard, bertebaranlah di muka bumi, cari karunia Allah sesuai profesi kita. Berapakah pekerjaan kita, sesuai itulah hasilnya kita bawa pulang untuk anak dan istri kita yang halal. Waridwana, yang diridhoi Allah, yang diridhoi itu yang ada dan thayyibah. Rasulullah mengingatkan rakyat khulud jannatan lahum wa damuna wa ta'ala sutir wa turwani, tidak akan masuk surga daging dan darah yang tumbuh dari yang haram. Maka berilah makanan dirimu dan istri dan anakmu dengan yang haram, dengan yang halal, jangan yang haram. Itu akan membawa berat kepada petaka-petaka. Simahu fi wujuhihim min athari sujud. Kepribadian itu akan tercermin dari wajah-wajah bersih, berseri, bersinar daripada kita umat Nabi Muhammad. Hatinya tidak dengki, tidak dendam, tidak hasut. Orang kaya dia belum, dia tidak dengki. Karena di dalam hatinya bersih. Fi qulubi baradun fadada wa walau asabun alimu doakan kami. Orang-orang munafik itu hatinya dengki, penuh penyakit, ditambah-tambah oleh Allah penyakit. Dan tentunya akan memberikan yang memusnahkan agama Allah. Hadirin kaum muslimin sidang Jumat yang berbahagia. Nuansa seperti ini harus dihadirkan dalam kehidupan pribadi kita, rumah tangga kita, keluarga, masyarakat bangsa kita yang mayoritas Islam ini wajib menjaga keutuhan kehidupan berbangsa dan bernegara ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan keteguhan iman kepada kita semua dan menjadikan kita adalah umat-umat Nabi Muhammad yang selalu setia kepada sunnahnya. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu wal ghafurur rahim.